Jadi 11 pengikut sekte ini itu sampai jadi korban dan nyawanya nggak tolong, hilang gitu mereka keseret air laut waktu ritual ke Nyi Roro Kidul, gengs. Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Hai gengs, gimana nih? Puasanya lancar kan? Semoga lancar ya. Menuju resolusi kulit glowing buat nanti kita lebaran tahun 2022 nih. Makanya kalau habis buka, habis tarawehan, jangan langsung tidur lu terus sahur. Kita skincarean dulu nih. Langsung aja kita mulai ya. Langsung aja mulai disemprotin nih Glossy Face Toner-nya. Sat. Wah, masuk mulut kan. Wah. Segar. Langsung kita pakai serumnya. Coba kita cepat-cepat ya, segini aja langsung sat. Udah kelar, gengs. Langsung nyerap juga ini, beber volumenya juga sat. Lanjut kita pakai night creamnya. Sat dah. Nah, udah keluar selesai. Tidur kita tinggal nunggu sahur. Nah guys, jadi skincare-nya sepraktis itu, gengs. Gak usah lama-lama, tinggal sat. Jadi udah kelar terus tidur, terus bangun lagi ntar buat sahur. Muka udah clean gitu, glowing kan? Apalagi nanti kalau kalian rajin pakai Miracle Glossy Series ini tiap hari selama bulan Ramadan. Widih, lebaran insya Allah langsung glowing paripurna. Bikin pangling para tetangga. Nah makanya di bulan Ramadan ini juga mumpung deh ada diskonnya, gengs. Kalian bisa pakai kode promo ini via pembeliannya lewat Shopee ya. Atau kalau kalian mau jadi dropshipper dan reseller buat nambah-nambah duit buat lebaran nanti, langsung aja follow Instagram mereka @merabeauty. Gengs, biar sesuai sama vibes Ramadan nih. Yang mana sebulan ini kan kita kudu mensucikan diri. Harus bersih gitu, sabar-sabar hati. Dan juga pastinya harus berbagi. Yang salah satunya bisa dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Hitung-hitung berbagi kebahagiaan. Nah, tapi selain itu, biasanya ritual apa aja sih yang sering kalian lakukan di bulan Ramadan kayak gini? Ya kalau buat warga plus 62 yang namanya hunting takjil, atau ritual buka bareng sama geng sekolah, geng kantor gitu mah, itu kudu wajib ya. Dan jatuhnya lumrah aja udah. Nah, tapi gengs, di negara plus 62 ini, ada loh ritual yang ngeri banget. Sampai-sampai nih, merenggut nyawa. Dan baru kebongkarnya kemarin-kemarin nih. Jadi di tanggal 13 Februari 2022 kemarin, ada 11 orang yang tewas keseret ombak di Pantai Payangan di Jember, gengs. Dimana Pantai Payangan ini tuh sebenarnya merupakan salah satu objek wisata pasir hitam yang udah dikelola rapi banget sama pemerintah. Dan banyak juga dikunjungi sama turis-turis. Udah susah-susah ya dibikin cakep ini tempat buat pariwisata, dicemarin sama ritual-ritual sesat modelan begini nih. Dimana 11 orang tadi yang terseret ombak itu adalah anggota dari sebuah padepokan yang akhirnya dianggap sesat karena mereka melakukan sebuah ritual malam-malam di pantai tersebut. Jadi padepokan ini tuh namanya Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Di hari Sabtu malamnya, pada tanggal 12 Februari 2022, ceritanya rombongan dari padepokan ini itu mau berangkat menuju Pantai Payangan Jember. Pokoknya di sana total berjumlah ada 23 orang gengs anggotanya. Tapi sebelum itu mereka singgah dulu nih di salah satu rumah anggota lain di daerah Watu Ulo untuk melakukan semacam ritual ruqyah gitu. Nah, setelah selesai ritual ruqyahnya, mereka yang rata-rata semuanya emang orang Jember asli, pergi deh tuh ke pantai sekitar jam 12 malam. Tujuan mereka datang ke pantai tersebut untuk melakukan meditasi, menenangkan dan membersihkan diri, dan membuang sial juga, sama meminta keberkahan dari Ratu Pantai Selatan. Ya, namanya udah kepercayaan kali ya. Namun sebelum melakukan ritual tersebut, rombongan ini tuh juga sempat diperingati loh oleh sesepuh atau penjaga di pantai itu supaya jangan deket-deket ya lu pada sama air. Di pinggiran aja mainnya, jangan sampai ke bibir pantai. Soalnya ombaknya tuh lagi tinggi, bukannya napa-napa. Bahkan tingginya saat itu katanya bisa mencapai 2 meter, gengs. Nah, di situ ketua rombongan yang bernama Nur Hasan nanggepinnya kayak, ya aja pak gitu. Kami cuma mau doa-doa doang. Di sekitaran pasir pantainya aja, nggak sampai mandi juga kok di tengah. Ya cuma ternyata hal itu semacam ngangguk aja gitu biar cepet. Karena nyatanya mereka tetap aja tuh ke pinggir pantai dan mandi buat meditasi. Akhirnya ritual itu diawali dengan mandi bunga. Setelah itu para anggota kemudian membentuk 2 barisan dan saling bergandengan tangan dengan posisi duduk gitu di bibir pantai. Nah, karena situasinya tengah malam ya, pastikan itu namanya pantai gelap banget lah. Belum lama nih tadi mereka melakukan proses mediasi tadi. Tiba-tiba ada 2 ombak besar yang datang dan langsung menghantam mereka. Nah, waktu ombak pertama yang datang nih, semuanya sempat buat cepat-cepat berdiri terus lari menjauh. Tapi pas mereka lagi lari, ombak yang kedua itu datang lebih besar dan langsung menyeret mereka tuh belasan orang ke lautan. Jadi bisa dibilang tadi ritualnya tuh baru mulai loh padahal. Belum setengah jalan juga. Nah, sekitar jam 1 paginya, anggota yang tadi pada selamat itu langsung lapor dan meminta pertolongan ke penjaga pantai yang
yang tadi udah wanti-wanti mereka, bernama Pak Saladin. Mendengar laporan ada orang keseret ombak ya langsung gercep deh tuh Pak Saladin ini. Sendirian nolongin orang-orang yang pada keseret tuh sebisa dia. Bayangin malam-malam situasinya. Itu juga buat ngelihat apa-apaan susah ya. Tapi mungkin karena beliau ini memang penjaga pantai, yang setiap harinya di situ akrab dengan medan, sempat dia tuh akhirnya berhasil ditolongin 5 orang. Dengan kondisi 3 orang bisa hidup, yang mana salah satunya itu adalah si ketua padepokannya sendiri tuh keseret, tapi 2 orang lainnya gak ketolong yang alias meninggal karena menelan banyak air. Nah cuman, di lautan masih ada beberapa orang lagi yang gak ketolong keseret ombak lebih jauh. Akhirnya hingga pada pagi hari waktu udah ada matahari, tim SAR sama warga sekitar gotong royong untuk melakukan evakuasi kurang lebih 3 jam, sampai ditemukan ada 9 orang lainnya. Ya dalam kondisinya udah meninggal ya. Dari malam mereka ngapung, ada yang memang ditemukan dengan kondisi mengambang di lautan, tapi ada juga yang sudah terdampar ke pesisir pantai. Jadi pokoknya total yang meninggal ada 11 orang nih gengs. Dari jumlah total orang yang kesana tuh 23 orang. Nah menurut kesaksian penjaga pantai, padepokan bernama Tunggal Jati Nusantara itu emang rutin ngelakuin ritual macam begitu tuh di pantai tiap 3 bulan sekali. Yang katanya sih, selain padepokan ini, Pantai Payangan itu juga sering dijadikan tempat untuk ritual untuk beberapa kelompok masyarakat, yang tapi rata-rata dilakukannya siang hari. Dimana kalau siang hari kan lebih ke kontrol aja ya situasinya. Nah tapi kalau padepokan ini tengah malam begitu, kan menjadi semacam pertanyaan juga ya. Sebenarnya itu padepokan apa sih kok ada ritual malam-malam begitu? Nah setelah ditelusuri, ternyata nama asli dari padepokan ini adalah Garuda Nusantara gengs. Tapi memang nama populernya itu adalah Tunggal Jati Nusantara. Dan seperti cerita-cerita macam adanya sekte di Indonesia, padepokan itu tidak diketahui keberadaannya sama pemerintah daerah. Jadi dari sekitar 458 organisasi yang terdaftar di Jember sana, Tunggal Jati atau Garuda Nusantara ini itu nggak termasuk ke dalam list tersebut, alias ya mereka operasionalnya sembunyi-sembunyi, yang kalau udah begini ya patut untuk dicurigai. Pendiri padepokan yang bernama Nur Hasan yang sempat keseret juga itu adalah seorang laki-laki berusia 38 tahun yang tinggal di Dusun Botosari, Desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi di Jember. Nur Hasan ini di sana bisa dibilang sebagai apa ya, warga pendatang. Maksudnya bukan orang asli situ, karena dulunya dia sempat kerja di Malaysia. Sampai akhirnya di tahun 2010. Dia balik tuh ke Indonesia dan menetap di Jember. Nah, sehari-harinya Nur Hasan ini bekerja sebagai MC atau pembawa acara dangdutan gitu, gengs. Dan juga jualan online kecil-kecilan. Nah, awalnya Nur Hasan ini memang sering tuh menggelar berbagai macam kegiatan di rumahnya sendiri kayak baca Al-Quran, zikir, wirid, sama sholawatan. Yang mana rumahnya juga biasa aja. Maksudnya normal kayak rumah orang pada umumnya, rumah warga. Gak kelihatan padepokan atau tempat kumpul markas rahasia gitu. Jadi nggak ada tetangga yang curiga juga. Ya namanya kalau lihat ada orang rame-rame nih kumpul, pada baca Al-Quran tuh. Ngaji kan positif ya. Cuman emang nih tetangga akhirnya pada mulai kepo. Karena makin lama kok makin banyak orang yang datang ya ke rumahnya si Nur Hasan. Tiap kali ngadain acara ada kali 90 orang lebih. Balik lagi rumahnya kan gak gede-gede banget. Dan lingkungannya juga lingkungan biasa seperti itu. Kalau sampai ada 90 orang yang datang, kan kayak buset tuh, ada acara apaan tuh, hajatan apa bagaimana? Nah, selain banyak orang-orang yang kumpul di sana, hal yang paling mencolok juga, ini orang-orangnya itu beragam, gengs. Banyak yang pakai mobil-mobil bagus tuh pada datang. Jadi kan bikin penuh jalanan ya. Nah, ternyata diketahui, kalau orang-orang yang pada datang ke rumah Nur Hasan itu adalah orang-orang yang semacam ingin berobat secara spiritual. Mulai dari masalah kesehatan, keluarga, ketenangan jiwa, kena guna-guna, sampai misalkan juga punya masalah ekonomi. Jadi ngelebihin dokter nih, semuanya bisa. Dan Nur Hasan ini memang tidak pernah mematok biaya tertentu. Jadi dari berbagai kalangan bisa datang ke sana. Istilahnya seikhlasnya aja lah. Ya udah semenjak itu, Nur Hasan tahu-tahu makin terkenal dan rebranding menjadi guru spiritual. Karena Nur Hasan ini dianggap mampu menerawang nasib orang di masa depan. Yang awalnya tadi MC dangdutan, tahu-tahu glow up nih menjadi guru spiritual. Yang pasti penampilan juga harus berubah dong. Nah, warga desa bilang katanya semenjak itu dia kemana-mana selalu memakai selendang hijau. Tapi mohon maaf nih, kalau katanya bisa menerawang nasib orang di masa depan, harusnya Nur Hasan ini bisa tahu dong nasib anggotanya kalau nanti bakal keseret ombak itu, termasuk dia sendiri. Nah, yang gini-gini kan kadang nggak masuk akal ya. Pokoknya pada hari kejadian itu, Nur Hasan katanya ngajakin para pengikutnya untuk mengadakan semacam ritual berendam di air laut buat mensucikan diri. Dimana acara ritual itu dikoordinir dengan patungan uang 10.000 buat biaya makan dan transportasi dari masing-masing anggotanya. Nah, tadi kan dibilang sebelum mereka ke pantai, itu ada acara ruqyah dulu tuh. Karena berita ini jadi viral, video saat prosesi ruqyah itu berlangsung tersebar, gengs. Dimana di dalam video itu terlihat ada seorang anak bernama Bintang dan ibunya bernama Sulastri sedang dibacakan doa yang sebenarnya proses ruqyahnya katanya bisa dibilang nggak aneh juga sih. Bacaannya seperti ruqyah pada umumnya kayak syariat Islam juga. Dan yang namanya ruqyah, itu kan salah satu tujuannya memang untuk membersihkan diri ya. Yang disayangkan adalah, kenapa habis itu mereka pergi tuh ke pantai buat melakukan ritual lagi yang memang tidak termasuk dalam syariat Islam. Soalnya tadi udah bener kan nih proses ruqyahnya, nggak ada yang salah. Anak sama ibunya udah bener tuh dibacain doanya. Pas dibawa ke pantai, si anak ibunya ini malah terseret ombak. Cuman anaknya yang tadi namanya Bintang itu berhasil diselamatkan. Sedangkan ibunya itu nggak bisa, alias meninggal. Selain anak dan ibu tadi, ternyata korban lainnya
dari kejadian terseret ombak itu ya, adalah istri muda dari Nur Hasan, geng. Sama anak tirinya juga dari si istri muda tadi. Jadi ceritanya Nur Hasan ini memang mempunyai 2 istri. Yang mana saat itu mereka ini ikut sama Nur Hasan. Semuanya keseret tuh. Tapi yang berhasil diselamatkan hanya Nur Hasannya aja. Dari kejadian itu, Nur Hasan kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, gengs. Nah, dari kasus ini semoga nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi ya. Karena sekte-sekte begini, itu mungkin terkesannya ambigu nih kalau yang ini. Dimana awalnya kan ngadain kayak semacam pengajian. Baca Al-Quran, wirid, sholawat, sampai ritual ruqyahnya juga bener-bener aja. Tapi terus kayak menyerempet ke hal-hal kegiatan yang aneh-aneh. Makanya, MUI Jatim akhirnya melabelkan kalau padepokan ini sesat, gengs. Karena pertama, dilakukannya di tempat yang membahayakan, lagi di pantai malam-malam ngapain sih? Kedua, dalam prakteknya, ritual yang dilakukan oleh kelompok ini, itu terdapat yang namanya iktilal atau perbauran antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan gelap yang haram ya hukumnya. Dan ketiga, saat mereka melakukan ritual, mereka ini mengucapkan salam pembuka dengan mantra-mantra yang ditunjukkan untuk Nyi Roro Kidul. Ya maksudnya gimana pun juga ya. Ini kan jatuhnya berhubungan dengan sebuah klinik. Dan yang keempat, ternyata organisasinya juga kan nggak resmi. Ya udah, case close. Ya semoga di bulan Ramadan ini kita nggak terjerumus ya dalam sebuah ritual-ritual atau sekte-sekte yang sesat gitu. Yang jelas-jelas aja lah berdoanya sama Tuhan sesuai agama kalian masing-masing. Gak usah ngide yang aneh-aneh lah. Karena kan yang serem kalau kejadiannya kayak gini. Udahlah sesat itu ritualnya. Terus sampai meninggal yang belum sempat tobat. Jadi meninggalnya masih dalam keadaan sesat kan, nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai udah pokoknya serem deh. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotaraifan. Sampai jumpa di kasus missusting selanjutnya. Assalamualaikum.